kami ada fenomena baru. Sebagian kaum muslimin menjamak solat ketika ada hujan. Bagaimana hukum menjamak solat ketika ada hujan lebat, Pak Ustaz? Hadis tentang solat menjamak ketika hujan, hadisnya sahih. Tapi hujan di Arab setahun sekali, ditampe awak sehari 3 kali. Maka iko kondisional, namanya jamak takdim. Ketika maghrib itu hujan, maka Nabi menganjurkan kepada sahabat supaya isya ditarik ke maghrib. Maka isya 4 rakaat jamak takdim, tidak qasar, karena tidak ada safar. Karena hujan di Arab itu lengkap dengan angin puting beliung, dengan debunya. Bagi yang kuliah di Mesir, di Makkah, di Madinah, di Maroko, tahu bagaimana. Dan dia datangnya hanya setahun sekali. Adapun kalau hadis ini dibawa ke tampe awak, maka indah akan pernah solat tamam, karena akan jamak terus. Maka apakah Buya Hamka tidak tahu masalah ini? Tahu. Apakah Syekh Abdul Malik Karim Amrullah? Tahu. Apakah Inyak Jahu, Inyak Candong tidak tahu? Tahu. Kenapa menjadi fenomena baru sekarang? Akibat dari membaca hadis tidak berguru. Imam Bukhari dapat dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari gurunya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko bahayanya membaca hadis Nabi pernah menjamak ketika hujan. Awak hujan, apakah guru kamu siapa? www.google.com. Makanya bertanya ke guru di pesantren, fasalu ahla dzikri, tanya alim ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Apa hukuman untuk para pelaku LGBT dalam syariat Islam? Ada sebelum, ada sesudah. Yang sebelum, apa kata Nabi? Asingkan di Naqi, tempat kubur orang Islam di Madinah, namanya Baqi. Tempat mengasingkan LGBT namanya Naqi. Jadi beda-beda tipis aja tempat LGBT sama tempat orang mati. Tempat orang mati Baqi, tempat menyimpan, mengasingkan, karena penyakit ini bisa menular. Maka jangan dekat-dekat sama LGBT. Hari pertama keras dia, jangan gitu. Hari kedua jangan ya. Makanya perempuan bagus pakai baju sutra, memicu pertumbuhan hormon feminin. Ibu-ibu yang tomboy-tomboy pakai baju sutra feminin. Tapi perancang-perancang busana yang pakai baju sutra, maka hilang hormon maskulin menjadi hormon feminin. Maka banyak perancang-perancang busana itu gay, biseksual, lesbi, na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini harus diperbaiki. Zaman Nabi kalau ada orang yang ada kecenderungan, maka langsung diasingkan supaya dia tidak membuat terkontaminasi yang sehat-sehat. Tapi kalau sampai sudah melakukan perbuatan homoseksual, idza ra'aitumuhu man wajadtumuhu, kalau kamu temukan, kalau kamu dapatkan, kalau kamu tangkap, man ya'malu amala qaumi Lut, kalau kamu menangkap orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut. Yang dimaksud umat Nabi Lut kaum Sodom, nama kampungnya Sodom, itulah asal muasal nama Sodo, bukan mie ayam. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, kalau kamu tangkap orang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka pancunglah orang yang melakukannya. Jadi hukumannya hukuman mati, na'udzubillah. Oleh sebab itu kita jaga anak cucu, anak kemanakan umat kita, termasuklah tabligh akbar ini. Salah satu tujuannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak mereka sholat.
ajak mereka pakai jilbab, ajak mereka ke masjid. Wala tanhauna 'anil munkar, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari khamar, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari seks bebas. Kalau itu tidak kamu lakukan, a'udzubillah, la yab'atsallahu 'alaikum iqaban, diturunkan Allah hukuman. Ketika hukuman itu datang, kamu pun berdoa beramai-ramai, ya Allah, angkat musibah ini ya Allah. Fala yustajabu lakum, maka Allah tak akan mengabulkan doa-doa kamu. Na'udzubillah. Apa hukuman? Apakah benar jika anak perempuan keluar rumah tanpa menutup aurat, sama saja ia telah menyeret ayahnya ke neraka? Anak perempuan yang keluar rumah tidak pakai jilbab, pakai baju you can see, you kamu can bisa see melihat, you can see kamu bisa melihat ketiak anak saya. Nama ayahnya Dayus. Siapa namanya? Day bukan G. Kalau Gayus itu yang makan pajak tuh. D Dayus. La yadkhulul jannah, tak masuk surga Dayus, walaupun haji ke Makkah, walaupun umrah setahun 2 kali, walaupun infak sedekahnya banyak, la yadkhulul jannata Dayus, tak masuk surga Dayus. Siapa Dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Ke masjid rajin, infak sedekah rajin, ke Makkah bolak-balik. Anak gadis dibawa anak lajang yang tak mahram, santai saja. Pak Haji, anak Pak Haji dibawa orang, ambolah ikhlas. Bini Pak Haji pakai baju tidak menutupi aurat, ambo ko tawakal, ambo serahkan saya pada Allah. Ko Haji wongak. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kalian wahai laki-laki adalah kepala rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, kalian akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selangkah lagi kau mau masuk ke dalam surga, tapi kalau tidak kau suruh anak binimu menutup aurat, maka selangkah juga kakimu akan ditarik ke dalam neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para laki-laki, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anak gadismu, adik perempuanmu, naro, dari api neraka jahanam. Kau Ustaz Somad kau ceramah di Payakumbuh bukan main berapi-api. Jangan-jangan anak pedusinya ndak pakai jilbab. Anak ambo surang semata wayang, namanya Mizyan Hazik Abdillah, laki-laki. Dan jangan adiaknya ndak lebih jilbab. Ambo anak patamo, anak adiak ambo surang, namanya Jamaluddin, laki-laki juga. Saya terpilih jadi ketua koperasi, selamat, dengan omset 1 miliar. Wow, amazing. Koperasi simpan pinjam, minjam 50 juta, bayar 55 juta riba. Selamat masuk neraka. Duit riba dibawa pulang ke rumah. Hai my darling, ini 5 juta riba. Kata istri, alhamdulillah, ini haram. Ustadz, keluarkan aja zakatnya, kan jadi halal. Di mana ngajinya ini? Diambil duit riba, dibelikan ke beras, beras masuk rice cooker, dimasak 1 jam menjadi nasi, nasi disuap ke mulut. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring nasi berubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, disemprotkan naik ke otak, otak anak hitam gelap gara-gara makan nasiyatin kazibatin khati'ah. Masukkan ke pesantren Insan Cendikia, lari. Guru mengajar sampai stres. Tidak ada dapet. Kata guru 2 gendang. Kalau tidak ambo stres, faang stres.
Kenapa anak ini payah? Gara-gara otak hitam makan riba. Jangan kasih anak makan riba. Makan nasi riba berubah menjadi darah, darah jadi daging, daging membalut tulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Ditimbang nanti di akhirat, Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal ampe puluh saja, dan 10 haram, diobok-obok dalam neraka jahanam. Padahal tiap hari awak berdoa, waqina azabannar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Masuk neraka gara-gara riba. Dibawa duit riba ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Zaduka haram, ongkosmu riba, ONH-mu riba, maka kau tak dapat haji mabrur. Disedekahkan ke anak yatim. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Ustaz Somad nih, kami kan undang Ustaz untuk menyelesaikan masalah. Ini sejak mendengar ceramah Ustaz bermasalah kami jadi. Jadi masalah riba-riba ini solusinya apa? Solusinya bank syariah al-mahmud. Beralihlah ke bank syariah. Dan tepuk tangan aja. Besok langsung ambil semua aset-aset dari bank konvensional, alihkan ke bank syariah. Kabar gembira, insya Allah bank daerah Sumatera Barat akan berubah menjadi bank syariah. Bank Nagari akan menjadi bank syariah. Allahu Akbar. 3. Yang pertama, Bank Aceh sudah jadi bank syariah. 2. Bank NTB sudah menjadi bank syariah Nusa Tenggara Barat. 2 dalam proses. Pertama Bank Nagari, dan kedua Bank Riau Kepri. Mudah-mudahan awak doakan keempat-empat ini akan menular ke bank-bank yang lain seluruh Indonesia insyaallah. Ini amal pejabat. Ustaz Somad, Bapak Bupati kami rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, rajin sholat witir. Itu bukan amal bupati, itu bukan amal gubernur, itu amal anak SD. Anak SD sanggup baca surat Yasin, anak SD bisa sholat duha, anak SD bisa sholat tahajud. Tapi amal pejabat adalah dengan kekuasaan merubah yang tidak syariah menjadi syariah. Betul? Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mencalek tahun ini Pak Ustaz. Mantap. Apakah Ustaz bisa dukung saya? Tak bisa. Waang 50 kilo. Kalau foto bersama Buya, insya Allah. Apa pesan Buya? Kalau kau duduk nanti di anggota legislatif, perjuangkan 3. Yang pertama, keluarkan perda zakat potong atas. Insya Allah Buya. Dan kedua, keluarkan perda berbusana muslimah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Insya Allah Buya. Yang ketiga, masukkan guru-guru agama ke dalam sekolah umum, SMP dan SMA. Keluarkan perda wajib masuk pelajaran akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, Quran, hadis ke SMP dan ke SMA. Gurunya dari mana? Angkat alumni IAIN Imam Bonjol, dari Fakultas Syariah, dari Fakultas Usuluddin, dari Fakultas Tarbiyah. Biayanya dari mana? APBD. Tidak bisa di-PNS kan? Honda, honor daerah. Insya Allah Buya. Sudah 5 tahun, tidak ada nelpon leh. Makanya umat Islam harus melek ngerti politik, yang sholat, yang sudah berjilbab, yang sudah ngaji, yang sudah ke masjid. Jangan sampai tidak mencoblos tanggal 17 April 2019. Betul? DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Abdul Somad bukan juru kampanye, Abdul Somad bukan anggota dewan, Abdul Somad bukan kampanye. Nampaknya Ustaz Somad kok kampanye. Untuk apa mau kampanye? Untuk apa mau kampanye? Amun ndak kampanye aja udah dipilih orang.
Ambo cuma ingin, Abdul Somad hanya ingin kerumunan malam ini menjadi kekuatan. Apa pesan Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, proklamator? Kita bukan negara Islam, kita bukan kerajaan, kita bukan macam kerajaan Saudi Arabia, kita bukan macam kerajaan Maroko, kita negara demokrasi. Maka kalau kalian ingin memperjuangkan Islam, masuk kalian ke parlemen. Bagi yang tidak bisa memperjuangkan Islam, mencoblos, memilih pemimpin wakil rakyat yang memperjuangkan nilai-nilai Islam. Allahu Akbar. Itu kutipan apa itu? Hah? Duit untuk bantuan ke masjid. Duit bapak yang di dompet itu, yang di ATM tinggal. Ada orang mati bawa kartu ATM. Duit yang masuk ke plastik itu yang akan kekal abadi. Masuk kan? Masuk kan? Tapi waktu digoncang berbunyi uang kerincing. Masuk kan? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa akibatnya jika seorang muslim enggak membayar hutang, Pak Ustadz? Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282, ayat tentang hutang. Nanti di akhirat akan kau cari dia di padang mahsyar, sedang di padang panjang payah besu. Apa boleh di padang mahsyar? Maka bayarlah panci yang belum balik-balikkan, celana lejeng yang dipinjam patang bayar, yang punya hutang piutang bayar. Kalau dia tidak sanggup bayar, yang paling bagus, kadang awak menolong orang susah zaman kini, bantua menolong anjing terjepit, inyo lapeh di giginya pulau. Oleh sebab itu kadang Ustadz, awaklah membayar pinjaman buya, waktu menagihnya banyak puluh ongkos bensin awak daripada pitinan ditagih. Maka yang paling bagus kalau 2-3 kali dia tidak bayar, bayar. Ambun tak lo bisa. Wa anta saddaqu khairul lakum, sedekahkan saja lebih baik. Bisa bayar apa tidak? Tak bisa. Ambillah, mau sedekah. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Buat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Oleh sebab itu maka yang ada punya hutang, bayarlah. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Saya terutang budi kepada masyarakat Payakumbuh. Siapa yang menghidupkan listrik sehingga bisa kita tabligh akbar, siapa yang memasang tenda, siapa yang merekam acara ini tak dapat dibayar. Tapi hutang-hutang duit segera bayar. Silap salah saya selama tausiah ini, minta maaf. Lebih baik minta maaf di sini daripada kita minta maaf mencari dia di akhirat. Maukah bapak, ibu, nenek, mama, orang Sumando, hadirin hadirat memaafkan segala silap salah saya? Lah, selesai. Tapi hutang tidak selesai. Tengok, pandang bagaimana kemarin waktu jamaah mau pergi ke Makkah. Bagaimana jamaah waktu mau pergi ke Makkah minta maaf. Undang bapak ibu besok makan di rumah, pak tamu agihnya makan. Setelah makan minum, setelah minum makan buah. Setelah itu baru kata sambutan dari calon jamaah haji. Bapak ibu tetangga, serabat RT RW, hadirin hadirat, muslimin muslimat sekalian, maukah memaafkan silap saya selama ini? Tentu orang yang lagi agih makan mau. Tapi hutang piutang jangan sampai tidak dibayar. Yang jatuh tempo segera dibayar. Apa benar Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang meninggalkan hutang? Betul. Nabi ketika diberitahu si fulan meninggal tapi hutangnya banyak, Nabi tidak menyolatkannya, tapi sahabat tetap disuruh solat. Nabi tak mau menyolatkan, tapi sahabat menyolatkan. Apa maknanya? Az-zajar, teguran bahwa orang yang tidak membayar hutang tidak didoakan Nabi Muhammad SAW. Tapi fardu kifayah tetap tidak gugur. 3. Jelaskan apa itu Islam Nusantara Pak Ustaz. Oh mudah, saya tulis di YouTube Islam Nusantara Ustadz Jel Fatullah. Ustadz Jel Fatullah dari bumi Minangkabau. Kami masyarakat Minangkabau tidak perlu kepada Islam Nusantara. Alah, nonton videonya. Ambo kalau ditanya orang tentang Islam Nusantara, ambo share itu Ustadz Jel Fatullah.
kakak kelas ambo waktu di Al-Azhar Kairo. Jelas Ustadz Gus Rizal Gazahar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, jelas fatwanya dari MUI Sumatera Barat, jelas. Tapi ambo selalu menjelaskan Islam di Nusantara. Tidak ada beda Islam di Nusantara dengan Islam di Makkah, Islam di Maroko. Sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kita Islam di Nusantara, ada ulama-ulama yang luar biasa. Orang Nusantara asli dari bumi Minangkabau, Nusantara, tapi bisa menjadi imam di Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Bangga kita. Jadi kalau nanti ada UIN, Imam Bonjol mau membuat jurusan, bagus, jurusan Islam di Nusantara, lalu dibuatkan di situ ulama-ulama Minangkabau yang pernah menjadi ulama internasional, maka akan lahirlah biografi imam-imam ulama-ulama Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Jaho, Syekh Musa Parabek, Syekh Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya siapa yang memperjuangkan pernah menjadi Perdana Menteri, pernah menjadi Sekjen Dunia, Ikatan Masjid Dunia, itulah dia yang juga membangun rumah sakit Islam, dikumpulkan duit kotak-kotak masjid menjadi rumah sakit, Yayasan Rumah Sakit Islam YARSI. Ini perjuangan yang luar biasa. Maka insya Allah kalau dipahami dengan benar, Islam di Nusantara. Begitu kata Kiai Haji Hashim Muzadi almarhum dan Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob almarhum, Imam Masjid Istiqlal. Yang betul kata beliau, Islam di Nusantara. Ustaz, di tempat kami banyak masjid yang di depannya ada kuburan. Ada orang mengatakan tak boleh sholat di masjid yang di depannya ada kuburan. Kami mohon penjelasan. Kau masjid, di depan masjid ada kuburan. Bedakan antara tiga. Pertama, sholat menghadap kubur. Dua, sholat di masjid di depannya ada kubur. Tiga, meratakan kubur lalu dibangun masjid di atasnya. Nah, ini jangan samakan antara tiga, karena Nabi mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Allah melaknat Yahudi, kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka merubah kubur menjadi ini kubur Abdul Somad, ini kubur Abdul Somad, diratakannya dengan ekskavator, traktor, lalu dibangun masjid di atas, Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di situ. Kenapa? Karena di bawahnya ada kubur, menyembah kubur. Adapun sholat di masjid yang di depannya ada kubur, maka tidak apa-apa. Begitu kata Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah dalam kitab berjudul Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Sudah ambo terjemahkan potongan-potongannya dalam satu buku berjudul 37 Masalah Populer. Ado ambo bahas tentang sholat di masjid yang ada kubur. Yang tak boleh itu adalah menjadikan kubur orang soleh, dibangun masjid di atasnya, menyembah dia. Itu yang tak boleh. Adapun di masjid, di depannya ada kubur, di sampingnya ada kubur, maka tidak menjadi masalah. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Oh, Ustaz Somad mau jual buku ya? Tidak, buku ambo gratis semua di internet. Tulis di Play Store, buka HP Play Store, 37 Masalah Populer, enter, download, gratis. Kalau ambo cetak fotokopi Pak Ustaz untuk jamaah, silakan. Tapi yang ditulis di pojok, coblos nomor, hanya untuk konsumsi jamaah masjid. Jangan dijual, tidak diperjualbelikan, tapi untuk murni dakwah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini Ustaz, dulu ketika umur 10 tahun saya pernah bernazar. Namun nazar itu sangat berat untuk ditunaikan, karena waktu itu saya bernazar, saya tidak memikirkan cara menunaikannya.
Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Dan ketika saya bernazar tersebut, apakah saya sudah balik atau belum? Umur 10 tahun dulu belum balik, sekarang sudah balik. Karena orang sekarang dikarbit cepat ya. Masakannya pakai pengawet, tontonannya dunianya. Maka banyak anak umur 10 tahun sudah akil balik, tapi dia tidak menyebut nazarnya apa. Jadi saya tak bisa menjawab apa nazar dia. Nazar saya puasa Pak Ustadz, tebus sekarang puasa. Nazar saya Pak Ustadz mau sholat di Masjidil Haram, menabung, mudah-mudahan bisa ke tanah suci Makkah. Nazar saya ingin minum tua Pak Ustadz. Oh tidak boleh. Semua nazar yang haram tidak ditunaikan. Nazar itu otomatis batal. Ya Allah, kalau lulus ambo tes PNS tahun niko makan babi panggang ambo. Tidak. Tapi kalau nazar itu, nazar merubah yang sunat menjadi wajib. Kalau anak ambo lulus PNS tahun niko ambo berkurban ya Allah. Tapi kalau ndak lulus seumur hidup ambo ndak akan berkurban. Ini orang bakhil, ini orang pelit. Dia beribadah hanya karena ada pancingan. Kita beribadah ini mukhlisina lahud din. Tapi tentang nazar dalam Islam disyariatkan. Buka surat Ali Imran. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Imran punya istri, nama istrinya Hanna. Siapa namanya? Hanna. Imran punya istri namanya Hanna. Hanna lama tak punya anak, lalu dia bernazar, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar kalau anakku ini lahir nanti jadi penjaga Baitul Maqdis. Ditakdirkan Allah, rahimnya pun punya anak. Imran punya istri Hanna. Hanna mengandung anak, itulah anak perempuan lahir bernama Maryam. Maryam melahirkan anak laki-laki bernama Hanna, punya suami Imran, punya anak Maryam, punya cucu Isa. Surat itu disebut dengan surat Ali Imran, keluarga Imran. Itu tentang nazar. Baik, ibu-ibu yang bernazar, ya Allah, kalau anak ini nanti lahir ganteng, maka aku undang anak yatim piatu datang ke Buya. Buya, saya ingin anak saya ganteng, apa saya baca Buya? Banyak-banyak baca surat Yusuf. Maksud Buya supaya anak tadi imannya macam iman Nabi Yusuf. Inyo salah sangko. Disangkonya anakku ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir PKI, pendek kete hitam. Buya, kecek Buya patang kalau baca surat Yusuf iko anak akan. Ambo dah adanya begitu kecek Buya. Ambo suruh baca surat Yusuf supaya imannya kuat, bantu iman Nabi Yusuf. Diajak Zulaika berzinanya ndak ambo. Iko emang anak ambo bantu iko. Kecek Buya, suaminya mana? Iko suami ambo. Ayo samo lah. Kecek Buya, buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya kecuali kalau buah itu jatuh ke sungai atau dilarikan burung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Kita beramal bukan karena mengharapkan macam-macam, tapi karena lillahi ta'ala. Ambo berceramah jam 8:30, kini pas jam 10:90 kita bersama malam ini. Mudah-mudahan membawa perubahan kepada yang lebih baik. Kita selesai, tapi tidak selesai sampai di sini. Pulang dengan tenang, dengan tertib. Ambil tutup botol, sampah-sampah, kresek-kresek, tisu-tisu, koran-koran. Tunjukkan Islam agama yang bersih, agama yang damai, dan jangan lupa saling mendoakan. Ustadz di mana-mana ceramah 3, tausiah, menjawab pertanyaan, dan ditutup dengan membaca doa. Doakan Ustadz Somad semoga mati husnul khatimah. Jangan kini nambukan ke Solo. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. Atal al-qiyam, panjangkan tegakmu. Atal al-ruku', panjangkan ruku'mu. Atal al-sujud, panjangkan sujudmu. Kalau dipahami panjangkan sujud itu badannya memanjang, berarti atal al-qiyam, tegak, panjangkan badanmu sampai tersangkut ke kipas.
Karena lafaznya sama. Atala al-qiyam, atala ar-ruku', atala as-sujud. Panjangkan sujudmu, dipanjangkannya badannya sampai ke kaki kau. Atala al-qiyam, panjangkanlah badan sampai ke atas. Maka makna atala di situ bukan memanjangkan, tapi melamakan bacaan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sampai berapa lama? Sampai Sayyidatuna Aisyah mencubit tangan Nabi. Tapi tangannya tak kena ke kulit, ke baju. Kenapa kau cubit tangan ku Aisyah? Kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking lamanya sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bukan waktu sholat di masjid, waktu tahajud malam. Kalau jadi imam yang panjang-panjang, dibuat panjang-panjang sampai bangkit pita makmum belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang sholat yang mulutnya tertutup rapat tak bergerak. Katanya dia cuma membaca dalam hati saja. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Hadis sahih riwayat dari Khabbab ibn al-Az. Nama sahabatnya Khabbab ibn al-Az. Ya Khabbab, ya. Kau pernah nengok Nabi sembahyang? Pernah. Apakah Nabi itu mulutnya bergerak atau tak bergerak? Nabi mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi mulutnya bergerak? Ku tengok jenggotnya bergerak. Tak ada sholat diam. Sholat diam namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamsah, dia agak-agak didengar telinga kita sendiri. Jangan sampai dengar kawan sebelah. Kalau sampai dengar kawan sebelah makruh. Kalau ada orang sholat sampai suaranya kuat betul dengar kawan sebelah, itu dua kemungkinan. Kalau tak jahil, pokak. Hamsah, telinga kita saja yang dengar. Apakah boleh kulit hewan kurban dijual? Man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Lalu kulit kurban itu serahkan ke fakir miskin. Fakir miskin, sini. Mau kulit kurban? Tak mau lah, mau. Tak mau. Maka kalau dia tak mau, hubungi www.kulit.com. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa bicara dengan Pak Jange? Ya. Eko Pak ada kulit 10 lembar. Bara apa ambil cek? 100.000. Eko ada 10, sejuta. Bayar sejuta. Setelah jadi duit, panggil balik pakai mesin. Bayar mesin? Ya. Mau kulit? Duit? Serahkan semua. Jangan dijual, duitnya dipakai manfaat, beli itu, beli ini. Tidak. Dalam bulan Ramadan pada siang harinya bolehkah masakan sambal mulai dicicipi dengan lidah tapi tak ditelan? Ibu sambil masak, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal Quran. Mazhab Hambali membolehkan. Mazhab Hambali membolehkan karena kata dia tak masuk ke dalam. Ada alat peraba di ujung lidah yang bisa merasakan manis, asam, asin, gula. Boleh kata mazhab Hambali, tapi saya tidak menganjurkan karena khawatir gara-gara ini asik mencicip aja sampai 3 piring gitu. Apakah zakat yang harus kita keluarkan itu hasil usaha kita selama setahun, hasil bersih atau hasil kotor? Hasil bruto, bukan neto. Bruto 85 gram. Ingat, 85 gram, 85 gram, 85 gram, 85 gram, 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000 per tahun. Saya tak bisa setahun Pak Ustaz, mau saya keluarkan tiap bulan lah biar jangan terlalu banyak. Oke, bagaimana caranya? 42.500 bagi 12 sama dengan 3.600.000. Kalau Pak yang ingat 3.600.000, 4 juta. Siapa yang berpenghasilan 4 juta sebulan, keluarkanlah 2,5%. Setiap sejuta 25.000. 4 juta, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Keluarkan 100.000. Bukan gaji, tapi pendapatan. Ada orang yang gajinya 4 juta, tapi pendapatannya 30 juta. Komplitkan semua. Uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tandung, SPPD semua total. Berapa dapat kau bulan ini? 10 juta. Keluarkan 250.000. Bagikan kemana? Basnas kota di komplek Masjid Ar-Rahman depan Surya Domai. Basnas provinsi di Masjid An-Nur. Kalau mau dibagikan langsung, jangan semuanya. Nanti basnasnya macam kerakap tumbuh di batu, hidup segar Nabi tahu.
Kotor apa bersih? Cinta sama Allah kan? Ya, keluarkan potongan Allah dulu. Jangan potongan kredit mobil, kredit motor, kredit rumah, kredit bini aja yang cash. Mengapa nih jenazah laki-laki itu apakah boleh pakai baju, pakai sarung, pakai sorban? Tidak pakai baju ini, tidak pakai sarung ini, tidak pakai sorban, mohon maaf sama ini, tapi pakai kain kapan yang dibentuk tak dijahit, macam kain, macam baju, macam sorban, itu dipakai. Nanti buatkan pelatihan. Ada ustadz spesialis jenazah namanya Dr. Ridwan Hasbi. Telepon nanti Ustaz Ridwan Hasbi, buat hari Ahad pagi, libur anak-anak sekolah. Kalau pelatihan jenazah jangan orang-orang tua, karena mereka yang mau kita mandikan nanti. Pelatihan jenazah itu anak-anak muda, ya, anak SMP, anak SMA, kalian yang pelatihan. Orang tua kalian nanti yang mau dimandikan. Nanti dibuat pelatihan orang tua. Untuk apa? Nah, anak muda pagi Ahad datang semua ke Masjid Ittihadul Muslimin, akan ada pelatihan penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah ini modalnya besar Pak Ustaz. Apa pula modalnya besar? Modalnya cuma kain putih sama kapas, kapur barus. Katanya harus pakai boneka mandi. Tak perlu pakai boneka. Cari yang bandel-bandel satu, mandikan. Mandikan. Izin sama Pak, anak bapak kami mandi. Mandikanlah. Bosok aja tu pakai. Siram. Mandikan. Apa ni? Pak Ustaz, apa hukumnya apabila istri jika dilarang keluar rumah untuk sesuatu tak penting tapi tetap juga keluar rumah melawan suami? Selangkah istri keluar dari rumah tapi tak ada sebab, suaminya sopan, suaminya baik, adinda, janganlah kau keluar rumah, aku tak tahan melihat kau pakai pakaian sempit. Alah, baru ngaji 2 hari keluarga. Maka ketika dia keluar, dia sudah dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlaknat istri, nusyuz namanya, durhaka. Apa hukumnya seorang istri menyerahkan seluruh tugasnya sebagai seorang istri kepada ibu mertua? Oh, ini istri durhaka. Suaminya ini belum cucu hidung. Sami'na wa ata'na. Kok bisa? Ini curiga saya ini suaminya kena santet ini. Peret ini. Oleh sebab itu maka big man, jadilah kau seorang laki-laki. Bang, aku mau pergi arisan, tolong mandikan anak, tolong lantai pel. Nanti kalau aku pulang sambal goreng sudah siap ya. Mama pergi dulu, dah apa-apa. Kok bisa? Laki-laki yang tak betul. Sebaiknya kita tidur ketika menghadap kiblat. Manakah yang benar dari gambar berikut ini? Ini tempat tidurnya panjang, kepalanya di sini, menghadap ke kiblat, miring ke kanan, ke kiblat. Kalau tempat tidurnya begini, maka di mana kepalanya? Kepalanya di sini, supaya kakinya ke sana. Adapun kakinya menghadap ke kiblat, maka dia sudah mengkakikan kiblat, tak sopan. Maka kepalanya di sini, kakinya kemana? Begitu cara. Ke sini kepala, miring ke kanan. Kalau tempat tidurnya memanjang, kepalanya di sini, kakinya ke arah sini. Kaki kepala menghadap. Dah, itulah dia tuntunannya. Ini tentang tempat tidur. Tempat tidur kami gini Pak Ustaz, pokoknya ikut aja itu. Apakah perempuan yang sedang haid tak boleh motong rambut dan kukunya? Mazhab Syafi'i, tak boleh motong kuku, tak boleh motong rambut dalam mazhab Syafi'i. Maka kira-kira agak-agak sebelum haid itu potong kuku, potong rambut. Tapi kalau kukunya patah, rambutnya gugur, biarkan saja, tak perlu disimpan, dipegang, dibawa mandi nanti roh. Itu langsung saya tanya kepada Syekh Said Askar. Karena mak saya, waktu saya kecil-kecil dulu saya tengok rambut digulungnya, kuku disimpannya, kertas. Maka saya ingat, waktu di Mesir saya tanya Syekh Said Askar, ya, dia ketua Majma' Buhus Lembaga Riset Al-Azhar. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Nahnu fi baladna al-ummahat idza saqata sya'ruha wal asfar, kalau gugur rambutnya sama kuku yang qata'an ihtafazat biha hatta taghtasil ma'aha fil janabah. Nah, lalu dia mandi, lalu dia, apakah ini? Kata Syekh Said Askar, kalau gugur patah tak perlu, biarkan aja, kan itu sama macam sampah katanya. Nah, ini tentang masalah ibu-ibu yang rambutnya gugur atau kukunya patah. Tapi selama masa itu kalau bisa jangan sengaja memotong. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Ustaz, apa hukumnya membeli rumah KPR melalui bank syariah? Ini rumah
ini bank syariah, ini saya sebagai pembeli. Kalau saya pinjam uang ke bank, lalu saya beli rumah cash, riba, uang bayar dengan uang. Pinjam uang 100 juta, bayar 120, riba. Maka dalam praktek syariah gimana? Datang orang syariah, saya datang ke syariah, bang syariah pinjam duit, tak bisa pinjam duit, kata bang syariah, bapak mau untuk apa? Beli rumah. Maka orang bang syariah nanya, rumahnya di mana? Di sini. Dibelinya rumah ini. Setelah rumah dibelinya, barulah kita cicil rumah itu. Maka akadnya uang dengan barang, bukan uang dengan uang. Baca tulisan saya di www.somatmoroko.blogspot.com. Tulis Somat Moroko kredit, nanti dapat tulisan uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Karena zaman Nabi pun sahabat Nabi membeli gandum dicicil, membeli barang dicicil, membeli budak dicicil. Apa hukumnya bisnis sarang burung walet? Sarang walet itu najis atau tak najis? Dua dalil sarang walet tak najis. Pertama, ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada onta menjilatnya di belakang. Lidah onta menjilat baju Nabi, basah, dan Nabi tidak mencucinya. Itu dalil bahwa air liur binatang tidak najis. Dua, ketika datang seekor kucing menjilat tempat air, apakah mesti disamak atau airnya haram? Tidak. Itu menunjukkan air liur kucing tidak najis. Tapi jangan gara-gara ini ditampung air liur kucing diminum. Inilah dalil bahwa air liur walet tidak najis. Dari dua kisah tadi, air liur kucing dan air liur unta tidak najis. Lalu kenapa ada ustaz yang mengatakan air liur walet najis? Karena sampai sekarang walet belum punya WC umum. Bercampur air liurnya dengan tainya, maka air liurnya itu bukan najis tapi mutanajis, berubah menjadi najis gara-gara bercampur dengan tai. Itu ceritanya kenapa ada yang mengharamkan. Ustaz, bagaimana menghadapi mertua yang mengatakan jangan terlalu mendalami ilmu agama, nanti terbelit kaji. Padahal saya hanya sering mengikuti pengajian Ustaz bersama suami saya. Ini mertua ini tak suka mengaji, jadi dia bilang takut terbelit kaji. Tapi jangan pulang pengajian nanti dipanggil mertua, bu mertua duduk sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bagaimanapun juga dia adalah orang yang pernah melahirkan suami kita. Jadi mungkin cakap kita tak didengarnya, cari orang lain yang cakapnya dia dengar, nenek mama, kakaknya, makciknya, saudaranya, supaya dia ikut mengaji. Ini banyak orang-orang tua berjemur, tua berampai saja, tak mengaji dia. Menengok anak menantu ngaji, dia marah pula. Jangan kau ngaji, terbelit kaji nanti. Ini otak Fir'aun juga. Tapi harus diluruskan. Dalam meluruskannya jangan keras. Walaupun tafadhal maridul qalbi lafadhu min hawli. Kalau kau keras nanti mereka akan meninggalkan. Ustaz, bagaimana hukumnya periksa ke dokter laki-laki spesialis kandungan untuk program anak, karena dokter laki-laki memang bidangnya menangani kasus ini. Waktu istri saya hamil, dia tanya, "Bang, kita ke dokter laki-laki apa ke perempuan?" Saya tanya, "Masih ada dokter perempuan di Riau ini?" Ada. Dokter apa namanya? Dokter Sri. Kami datang ke dokter Sri. Nanti kalau sudah tak ada dokter perempuan, cuma satu-satunya laki-laki, dan kalau tak sama dia kau mati, baru kuserahkan kau ke dokter laki-laki. Nah, ini. Tapi di Pekanbaru ini dokter perempuan tak muat lagi, over capacity sedikit. Maka dokter laki-laki ada, cari dokter laki-laki yang amanah, yang ngaji, yang tidak gatal. Nah, dokter Uzam, dokter ngaji. Ada dokter SPOG di Simpang 3, dokter pengajian, dokter yang amanah, jangan dokter yang tak betul. Nah, ini darurat tingkat tinggi daripada dia mati. Yang pula karena tak ada dokter perempuan, bapak sendiri, biarlah aku sendiri yang mana. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Kalau diserahkan perkara bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Hancur ini itu gara-gara. Apakah punggung tangan perempuan itu aurat? Punggung tangan maksudnya ini. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi haid, la yasluha an yura minha, tak boleh nampak dari badannya illa hadza wa hadza, kecuali ini wa hadza, dan tapak tangan. Maka dijelaskan oleh para ulama, yang tak boleh nampak itu ini, yang boleh nampak itu dari badannya ini boleh nampak, dan ini boleh nampak. Yang maksud ini zahiruha wa batinuha. Zahir ini, batin ini. Batin perutnya, zahir
pundaknya. Maka dua-duanya boleh. Ibu, bapak, anak-anak gadis, ibu-ibu yang ininya nampak, ini nampak, boleh, tak masalah. Jadi tak perlu pakai buat baju sampai bersayap semua. Jangan sempit, jangan transparan. Wajah nampak, tapak tangan nampak, punggung tangan nampak, udah. Yang lain jangan transparan. Jangan macam kertas pembungkus apel nampak isinya. Jangan pula sempit sampai menjerit paha tu, tolong tak tolong. Apa liberal itu Pak Ustaz? Liberal diambil dari liberty. Ada patung liberty, bebas. Perempuan mau liberal, tak mau diikat-ikat, tak mau pakai baju kurung, tak mau liberal. Laki-laki liberal, tak mau diikat oleh apalah solat-solat itu, tak usahlah, bebas aja. Yang penting pejam mata ingat Tuhan. Apapun agamamu, yang penting kau buat baik, maka kau akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dia liberal, dia tak mau diikat oleh ikatan apa. Maka kita jangan sampai ikut liberal. Pak Ustaz, apa takdir yang tak bisa diubah? Bisa diubah oleh Allah SWT. Contoh rezeki jodoh. Bapak lahir jadi orang Minangkabau, itu tak bisa dirubah. Pernah tak dulu malaikat ngasih multiple choice? Kau mau jadi apa? A. Minang, B. Batak, C. Cina. Ini tak bisa. Ini sudah ketetapan Allah. Tapi ada yang bisa dirubah. Ini bukit. Antara dua bukit ada lembah. Tiba-tiba Sayyidina Umar sama sahabat kena penyakit wabah pes, taun nama penyakitnya. Lalu kemudian kata Sayyidina Umar, mari kita pindah dari lembah ini ke lembah sana. Kata sahabat, kenapa tak kita terima aja? Ini kan takdir. Kita pindah dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Ini kamput tua, Budweiser, vodka, mix. Dan ini air zam-zam. Maka saya memilih antara yang baik dan tak baik. Mata berpikir, mata menengok, mana baik? Ini baik, ini tak baik. Telinga mendengar, mana yang baik? Kata dokter, ini tak baik, ini baik. Quran mengatakan, la taqrabus shalah, jangan kau salat wa antum sukara, kalau kau mabuk. Maka saya pilih. Tak bisa dengan penuh kesadaran memilih kamput lalu diminum. Begitu sudah mabuk ditanya, kenapa kau mabuk? Tuhan sudah mentakdirkan aku harus mabuk siang. Diantuk kan, cocoknya kepalanya itu. Jangan kambing hitamkan takdir. Nanti balik ke rumah dalam keadaan hamil. Kok kenapa hamil nak? Ayah mesti sabar ya, takdir Tuhan. Dulu kau dengan penuh kesadaran keluar malam pacaran balik jam 2, kemana saja kau kos-kosan semau. Nah, oleh sebab itu ada sebab musabah. Kita dikasih Allah al-kasbu, usaha. Pakai telinga, pakai mata, pakai tenaga, pakai kudrat, pakai iradat. Gunakan. Namanya al-kasbu, ikhtiar bahasa kita. Pak Ustaz, apa Pak Ustaz bukan les seni baca Quran? Enggak. Saya ingin belajar, kalau boleh tahu di mana Pak Ustaz? Tak ada seni baca Quran. Yang buka seni baca Quran Ustaz Hardi di Tafaqquh. Cari Ustaz Hardi Tafaqquh di perkantoran Sudirman depan depan Hotel Mayang Garden, belok kiri ada karaoke depannya, masuk ke karaoke-nya. Masuk jumpai Ustaz Hardi. Ustaz Hardi ada tahsin Al-Quran, tajwid, baca perbaikan Al-Quran. Apakah doa itu ibadah? Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Aku tak tahu doaku diterima Allah atau tidak, kata Sayyidina Umar. Tapi aku terus berdoa karena aku yakin doa itu ibadah. Ini banyak orang tak mau doa. Selesai sholat balik ya. Kok kenapa tak berdoa? Alah yang lama aja belum dikabul, kenapa lagi? Sombong. Orang yang tak berdoa itu sombong. Berdoa. Nabi aja berdoa. Nabi berdoa dari ba'da Isya sampai ba'da subuh. Waktu malam perang Badar 17 Ramadan berdoa. Berdoa itu angkat tangan sampai ke. Ini orang sekarang berdoa tangan di atas paha. Kalau ada orang berdoa tangan di atas paha, itu artinya ya Allah mau kau kasih-kasih dan tidak minta apa-apa. Bisa begitu. Apa beda doa dengan zikir? Banyak ulama menafsirkan doa zikir. Zikir artinya ingat. Semua doa adalah zikir, tapi tak semua zikir adalah doa. Doa. Macam doa kunut. Doa kunut itu isinya ada doa permohonan, ada isinya sana puji-pujian. 5 itu doa, makanya diaminkan. Allahumma lina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait,
amin. Sisanya itu bukan doa, tapi sana pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Jadi tidak semuanya doa. Lalu kemudian ada pula zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tak doa, itu zikir mengingat Allah. Zikir yang paling afdal apa? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal. Ustaz, nazar apa yang baik untuk segera memiliki keturunan yang soleh-solehah? Saya sudah lama menikah, belum punya anak. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Surat Ali Imran. Ada seorang laki-laki namanya Imran, lama tak punya anak. Istri Imran namanya Hanna. Kata si Hanna, ya Allah, kalau anakku ini lahir selamat, nanti aku akan jadikan dia muharrara. Muharrara, muharrar artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Kalau anakku ini nanti lahir, aku akan jadikan dia pelayan Baitul Maqdis. Boleh bernazar, ya Allah, kalau aku hamil nanti, tapi catat supaya jangan lupa, kalau nanti aku punya anak, ya Allah, akan kusekolahkan anakku ini untuk menolong agama, ya Allah. Kalau anakku lahir nanti, ya Allah, akan kuwakafkanlah tanahku agar sepeta, ya Allah. Kalau lahir nanti anak ni, ya Allah, kalau aku punya anak, ya Allah, nanti aku akan mewakafkanlah semen, ya Allah. Tapi sebutkan, jangan bebas saja. Aku wakaf semen nanti berapa? Pokoknya tengok nanti lah. Begitu anak lahir, kasihnya sekilo. Sebutkanlah berapa saknya. Suatu saat saya mengikuti sebuah pertemuan. Ini kalau begini, ini panjang biasanya. Peserta terdiri dari wakil-wakil dari seluruh Indonesia. Peserta diinapkan di hotel untuk beberapa hari. Saat acara saya perhatikan beberapa orang saat sholat selalu menjamak dan mengqashar sholat. Apakah ini dibenarkan? 4 hari 4 malam. Ada acara seminar di Jakarta, peserta dari Riau. Hari apa berangkat? Hari Ahad. Pulang hari apa? Hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu. 3 hari 3 malam. Jamak qashar, jamak qashar, jamak qashar. Zuhur sama asar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ditarik asar ke zuhur namanya jamak qashar, jamak takdim. Kalau zuhurnya ditarik ke asar namanya jamak qashar, jamak takhir. Maghrib sama isya. Kalau zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kalau maghrib tetap 3 rakaat. Jangan pula maghrib 1 rakaat setengah. Berapa hari Pak Ustaz? 4 hari 4 malam. Apakah perjalanan dihitung? Tidak, perjalanan tak dihitung. Jaraknya berapa kilometer? 89 kilometer. Dari Pekanbaru ke Dumai bisa. Dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci belum sampai 89 kilometer. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillah. Bagi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, pemula, syukran, terima kasih, merci beaucoup. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belajar fikih pemula, beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Tak sampai 50.000, kecil. Fikih Islam Sulaiman Rashid, biar tahu mana jarak qashar, mana rukun, mana syarat, mana wajib. Simple, lengkap fikih Islam Sulaiman Rashid. Ustaz, bagaimana cara berdoa ketika sedang sujud? Allahu Akbar. Doa bahasa Arab. Kalau tak pandai bahasa Arab, bahasa Indonesia dalam hati saja. Jangan diucapkan, karena kalau diucapkan batal sholat. Amak den, batal sholat. Mintalah apa yang boleh minta, sujud terakhir. Hadisnya mana? Hadis riwayat Muslim. Aqrabu ma yakunu al-'abdu rabbihi wa huwa sajid. Doa yang orang paling dekat kepada Allah waktu sujud. Fa'sir fi du'a. Perbanyaklah doa waktu sujud. Ustaz, mohon doanya agar saya bisa lancar dan lulus ujian S2 hukum di UNAN. Terus Andalas, nanti kita doakan bersama. Lulus. Jadi kita doakan kepada Allah, wala mumtahinan illa najahta. Yang sedang ujian luluskanlah ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang sedang mau nikah maka mudahkan nikahnya ya Allah. Nanti kita doakan. Rabbana hab lana minas shalihin. Berikanlah kami anak-anak yang saleh. Nanti kita doakan di akhir majlis. Ada majlis menuntut ilmu, ada penyelenggaraan fardu kifayah, mana yang harus didahulukan? Sedangkan waktunya sama. Tengok dulu di kampung itu mana yang paling urgen. Di kampung tu Pak Ustaz tak ada yang pandai memandikan jenazah, itu duluan. Karena kalau sempat ada mati sore itu, mana? Tak mungkin bawa ke Dorsmir. Mana yang paling butuh perlu, itu duluan. Umat Islam secara kuantitas meningkat. Contoh, berlomba-lomba membangun masjid. Secara kualitas jamaah jarang hadir di masjid. Mohon kami diberi pencerahan agar dapat mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dari maghrib ke isya buat pengajian bersilabus. Dari maghrib ke isya, malam Senin, malam Selasa fikih. Selasa malam Rabu akidah.
Rabu malam Kamis tafsir, Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin, Jumat malam Sabtu hadis, Sabtu malam Ahad tabligh akbar. Dari maghrib ke isya 45 menit. Pajang di depan. Yang akan ceramah nanti malam Dr. Mustafa Umar, tafsir ayat-ayat pendek. Siapkan catatan, siapkan pertanyaan. 45 menit materi, pakai fokus, pakai video pendek, tembakkan ke dinding. Jadi jamaah sudah mencari, rekam pakai video, upload ke internet. Kajian Senin malam Selasa, hadis-hadis pendek, ayat-ayat pendek, Masjid Ittihadul Muslimin. Enter, upload, download, sehingga bersilabus, terstruktur, terprogram. Karena kita tak bisa salahkan jamaah. Jamaah sudah mau ke masjid, tapi akhirnya dia kecewa. Dia sudah khususkan waktu sampai di masjid. Pengajian malam ini tentang sabar. Besok malam sabar lagi, sabar lagi. Lalu sehingga dia udah terbayang, tengok Ustaz, itu pasti sabar. Ustaz, ini panjang ceritanya, tak boleh baca. Ustaz, sholat tahajud bagusnya berapa rakaat? 8 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Ditutup dengan witir 3 rakaat. Bagusnya berjamaah apa sendiri-sendiri? Berjamaah boleh. Nabi sholat tiba-tiba diikuti oleh Anas bin Malik. Nabi tak melarang, boleh berjamaah. Istri berjamaah sama suami. Siapa yang bangunkan? Yang bangunkan suami. Ambil air, percikkan ke wajah Ustaz. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru nikah kemarin, wake up my honey, wake up my darling. Majulah ke depan. Usolli sunat tahajud rakaat ini imaman. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai salat tahajud, istri bersalaman. Memang tak salah aku memilih kau bang dunia akhirat. Pada dulu yang meminangku banyak, ada yang naik Pajero Sport ku tolak. Kau yang datang walaupun naik kap 70 ku terima. Kau memang imamku dunia akhirat. Tapi jangan kau nikah lagi ya kau bilang. Ustaz, ngaji tarekat itu wajib apa sunnah? Tarekat artinya cara tarekat. Bukalah kamus. Tarekat sama dengan metode. Google Translator, choice language, pilih bahasa. Indonesian language, Arabic language, pilih. Tarekat. HP saya tak bisa nulis Arab, belum masuk Islam. Bagaimana cara mengislamkan HP? Buka Play Store. Setelah terbuka Play Store, buat Arabic keyboard, enter. Setelah terbuka Arabic keyboard, pilih Smart Arabic keyboard, enter. Setup, pilih, lalu kemudian geser, nanti bisa tulis Arab. Tarekat, Inggrisnya method. Tarekat artinya metode, cara berzikir. Kebetulan disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, maka namanya Tarekat Qadiriyah. Disusun oleh Abdul Hasan Asyazili, Tarekat Syaziliyah. Disusun oleh Bahauddin Naqsabandi, Tarekat Naqsabandiyah. Disusun oleh Abdul Hasan Asyazili, Tarekat Syaziliyah. Nah, jadi mengikut tarekat itu cara berzikir. Baik, tapi tengok mursyidnya dulu. Mursyidnya tak pernah sholat berjamaah ke masjid, jangan ikut. Saya mursyid, kenapa kau tak pernah ke masjid? Ambo sholat di Masjidil Haram. Mana ada orang sholat di Masjidil Haram? Kenapa Tuhan saya tak pernah ke masjid hari Jumat? Aku sholat di Masjidil Haram. Pekanbaru sholat jam 12.30. Dia ngaku di Masjidil Haram. Masjidil Haram baru jam 8.30. Mana ada orang sholat Jumat di sana jam 8? Ketahuan bohong. Ikutlah mursyid yang tak meninggalkan syariat. As-syari'atu bila haqiqah batilah. Orang yang ikut syariat tanpa meninggalkan hakikat, orang yang ikut hakikat tak memisahkan dengan syariat. Ikuti dia. Banyak lagi yang masih berpegang kepada syariat dan tarekat. Pemimpin yang tak pernah salat berjamaah ke masjid dalam Islam, pemimpin diangkat karena salatnya. Nanti kalau ada 4 calon bupati Kampar, pilihlah yang paling aktif ke masjid, tapi bukan dekat-dekat kampanye. Memang dari dulu rajin ke masjid. Maka yang pertama fit and proper testnya adalah solat. Nabi Muhammad SAW tak pernah solat di rumah. Adapun Nabi solat di rumah, solat sunat, solat tahajud. Adapun solat fardu ke masjid. Maka pemimpin yang tidak melaksanakan solat, tak ada beda pemimpin dengan rakyat biasa. Dia semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hukum konvensionalnya tak ada, tapi hukum Allah akan tetap berdiri. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan mati, kau akan dimakan cacing tanah, kau akan dihadapkan di hadap mahkamah syariah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak mampu kehidupannya, tapi dia tak pernah mempedulikan anak yatim. Orang yang mampu tapi tak peduli anak yatim, bagi miskin sekeliling. Bagaimana ni Pak Ustaz? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jelas saya. Apa lagi? Mereka itu mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama berarti mengingkari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita terlepas dari riba kalau dalam pinjam meminjam di bank? Karena bank selalu membuat bunga. Tolong jelaskan Pak Ustaz. Jangan meminjam. Alah, Somad itu cuma pandai ceramah saja. Saya balik kuliah dari Maroko 2008. Sampai sekarang tak pernah meminjam. Sesusah apapun saya cari kawan sahabat, aku perlu duit pinjam, tapi janji tak berbunga. Jangan malu miskin susah. Untuk apa kita kaya tapi makan riba? Sekarang orang biar miskin asal gaya. Inilah orang kaya gaya tapi sebetulnya hidupnya miskin. Lebih baik kita susah di hadapan orang tapi kita tidak makan riba. Jaga diri, kehormatan. Yakunu fuqara yughnihimullah. Iqna bima qasamallahu lak. Merasa cukup dengan pemberian Allah, takun aghnan nas. Cari kawan, sahabat, tetangga yang bisa meminjamkan dengan cara yang tidak riba. Apakah dengan cara gadai, apakah dengan boroh, apakah dengan mudharabah. Nanti bagi hasil boleh, bagi hasil boleh. Pinjam duit bapak 1 juta, saya mau ternak ikan lele. Nanti kalau beruntung 2 juta, kita bagi 500 ribu, boleh. Tapi kalau riba, tak boleh. Pak Ustaz, de apa ke awak selalu menyapa uang tu kalau bersuara di jalan senyum awak ke inyo, tapi uang tu selalu keciba ke awak. Apa salah awak Pak Ustaz? Entahlah. Jolenya tanya ke inyo. Tanya ke inyo. Itu yang saya sebutkan. Saya kalau ada orang merengut-rengut aja di ruang dosen atau pegawai atau tetangga, itu saya tanya, jangan marah ya, kita kan sudah lama berkawan nih, ya janji, kenapa kamu cemberut aja sama saya? Sebetulnya Pak Ustaz, saya bukan marah sama Ustaz, jadi saya berkelahi di rumah. Oh, tidak kan? Jadi kita jangan suzon. Mungkin dia tak senyum ke bapak, ke ibu, dia di rumah ada masalah. Kadang dia ada masalah. Hidup ini kan sampai masalah. Siapa pun tidak ada masalah sih kok. Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap oleh polisi, di rumah ditokan bini. Besok di jalan mukanya macam jeruk perut dipijak gajah. Jadi jangan awak suzon. Mungkin dia sedang stres depresi. Boleh tak kalau wanita yang sedang haid masuk masjid buka Quran? Perempuan yang sedang berhalangan tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islam itu adalah Syekh Wahbah Zuhaili. Maka untuk supaya perempuan tetap bisa ke masjid, dibuatlah namanya selasar. Apa selasar? Teras. Maka teras itu sebenarnya topik perempuan yang sedang halangan. Mohon maaf apa-apa yang duduk di teras. Mohon maaf, bukan nama menyindir. Bukan nama menyindir. Dia maksudnya awal dari porno mungkin panas. Mohon maaf, aku tidak ada maksud menyindir. Aslinya, makanya masjid tua itu ada teras. Maka perempuan yang berhalangan kalau sedang wirid yasin dia duduk aja di luar. Pas sedang pengajian itu Ustaz lah maklum. Itu tentang masalah perempuan berhalangan masuk ke masjid. Bapak Ibu sabar menunggu saya menjawab nih. Andai Bapak Ibu tak sabar, baliklah. Saya akan jawab nih sampai habis. Sana itu kamera tetap hidup. Itu hidup tuh kamera.
direkam itu, nanti diletakkan di internet, dibaca orang, didengar orang seluruh Indonesia, seluruh dunia sampai akhirat. Seorang khatib khutbah di mimbar hari Jumat terlupa membaca salah satu rukun. Siapa yang berhak untuk mengingatkan Pak Ustaz? Yang berhak mengingatkan siapa nak ingat? Beda sama imam. Kalau imam lupa, maka yang di belakang imam. Tapi khatib yang di atas, siapa ingat? Sampai awak kini khatib salah pun makmum dah. Dek makmum sedang naik ke Sidratul Muntaha. Maka ingatnya Pak Khatib, tadi ambo mendengar ompek rukun khutbah tuli 5 rukun khutbah. Apa rukun khutbah Pak Ustaz? Pertama, alhamdulillah. Kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketiga, ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Keempat, wasiat takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kelima, doa. Asal ada dalam kedua-dua khutbah, maka sahlah khutbah Jumat. Kalau tidak ada, batal khutbah, berubahlah khutbah hari itu menjadi solat zuhur. 5 rukun khutbah. Seorang lelaki junub dengan istrinya, sebelum mandi dia pergi keluar rumah, tiba-tiba terjadi kecelakaan, mati, meninggal dunia. Waktu akan memandikan, dilaporkan oleh istrinya. Kata istrinya, Pak, tadi suami saya itu tadi sedang junub. Pertanyaannya, mandi yang mana yang akan dilaksanakan? Mandi jenazah atau mandi junub? Mandi jenazah. Itulah fungsi mandi jenazah. Fungsi mandi jenazah itu sekaligus mandi junub. Jadi tak perlu mandi 2 kali. Pertama mandi junub, habis itu mandi jenazah. Maka sodo orang nan meninggal, baik melapor istrinya atau tidak melapor, atau mandi meninggal, tidak ada orang tahu, maka dengan mandi jenazah itu dia sudah suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suci dia sudah. Tapi ada sahabat Nabi, malam itu dia menikah pengantin baru. Besok pagi sebelum mandi wajib, Nabi mengajak perang. Ayo perang. Begitu dia perang, meninggal. Istrinya melapor. Istrinya Nabi melihat dia dimandikan oleh malaikat. Ya ibna ghasilil malaikah, wahai engkau anak yang dimandikan bapakmu oleh malaikat. Artinya ada memang terjadi sahabat Nabi yang meninggal dimandikan oleh malaikat. Tapi syariat memandikan jenazah sudah otomatis, mandi jenazah itu sucilah dia. Ini tak ada pertanyaan. Ini namanya pertanyaan hakikat. Apakah sholat isya afdal di awal waktu? Adakah menunda waktu sholat karena keperluan tapi masih sholat dalam waktu tersebut melalaikan? Yang dikecam dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Apakah menunda salat isya? Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bi ta'khiril isya, ku perintahkan mereka menunda isya. Hadis itu menceritakan untuk menunda isya menyambung ke tahajud. Tapi dalam pengamalannya Nabi tetap sholat isya berjamaah. Maka kalau ada 2 hadis, satu Nabi menyambui, satu Nabi membuat, pakai yang Nabi buat. Maka Nabi tetap sholat isya berjamaah. Dan apa Ustaz tadi hendak pending saja, awak nantilah sholat isya. Kau bukti kalau anda tunda sholat isya lah jam 10 lewat 10, kau masih banyak lagi. Bayangkan kalau tadi yang menahan kentut, udah pusing-pusing dia. Makanya setelah sholat, awak plong, awak lega, awak mengaji. Lepas itu bebas pulang berdoa. Ustaz, bagaimana dengan bank syariah yang disebut riba juga? Bank syariah yang sudah mendapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, maka akadnya itu ada namanya murabahah. Ada akadnya itu namanya qardul hasan, ada akadnya itu namanya mudharabah.
maka yang membedakan dia dengan konvensional pada akadnya. Akadnya itu sudah disepakati oleh ulama yang berkumpul di DSN, Dewan Syariah Nasional. Jangan samakan bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah awak kini adalah bank menuju syariah. Riau 7% baru bank syariahnya, 93% bank konvensional. Maka yang menghidupkan bank syariah ikut awak, yang mematikan pun awak. Maka bukalah rekening, menabunglah di bank syariah supaya ikut. Riau bebas riba, sudah deklarasikan di Masjid Agung Anur. Riau bebas riba. Meminta supaya Bank Riau Kepri supaya dirubah menjadi bank syariah. Sudah terjadi di Nusa Tenggara Barat NTB dan di Banda Aceh. Kalau jempol ini Riau provinsi yang ketiga. Kita doakan bersama. Amin. Kalau doa. Bagaimana hukum forex Pak Ustaz? Jual beli dolar, apakah riba juga? Kalau transaksi mengandung risk, tipu, zul, aniaya, gharar, gambling, tak pasti, judi. Ingat, 3: risk, tipu, gambling, judi, zul, aniaya, maka transaksi itu haram. Dia tidak hanya riba, tapi juga lebih daripada riba. Ini forex, 3 unsur ini tak terelakkan. Ada gambling, judi, ada gharar, judi, ada risk, ada tipu di dalam. Bagaimana hukum main domino Pak Ustaz? Sedangkan dadu sama catur haram, apalagi domino. Domino, kelepah, sampai sakratul maut diajak la ilaha illallah, tak mau. La ilaha illallah. Tunjukkan bala anak, lewat. Hati-hati. Man sabba ala syai'in sabba alaih. Man sabba ala syai'in sabba alaih. Siapa yang terbiasa di waktu muda, terbawa-bawa di waktu tua. Terlonjak-lonjak. Ketika kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Sampai tua, sampai sakratul maut. Apa yang selalu dilakukan waktu muda, itulah yang akan datang waktu sakratul maut. Di tempat kami ada 2 masjid. Keduanya selalu dipakai buat sholat 5 waktu. Tapi pada sholat Jumat, salah satu masjid ditutup, pindah ke masjid yang satu lagi. Dengan alasan masjid yang lain ditutup, tidak memenuhi jamaahnya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Masjid di Madinah itu banyak. Masjid. Tapi kalau sudah sholat Jumat, Nabawi saja. Begitu zaman Nabi. Kalau di situ ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Begitu. Jangan masjidnya banyak-banyak, tak cukup sholat Jumat. Masjid yang tak cukup, inilah yang tepat ini. Masjid yang tak cukup, tutup, sholat Jumat di satu tempat. Masjid yang ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Masjid yang tak ada sholat Jumatnya masjid saja. Sampai awak menjadi 7: masjid jami, masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Orang Jawa dilanggar tak mati. Apakah boleh mencuri harta orang tua sendiri yang pelit? Datanglah perempuan namanya Hindun. Ingat, Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa waktu tahun ke-8 Hijrah, pembebasan kota Makkah. Datang perempuan namanya Hindun. Siapa namanya? Hindun. Kata Hindun ini mengadu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syair." Abu Sufyan, suami saya, orangnya pelit. Suami saya itu orangnya pelit. Boleh tak saya ambil uangnya untuk sekedar makan? Kata Nabi, ambillah. Bil ma'ruf, cukup memenuhi kebutuhan. Itu dalil ibu boleh mengambil duit bapak kalau tak cukup kebutuhan. Standar kebutuhan perempuan sekarang, keperluan belanja perempuan berapa? Oh, kalau sampai kami ke Pak Ustaz 3 juta. Lalu suami ngasih berapa? Dia ngasih 1 juta. Boleh ibu ambil 2 juta. Lebih daripada itu haram. Saya tak tanggung jawab.
maka anak yang masih ikut emaknya jangan dia ngambil, lapor ke wakil presiden. Mak, tolong ambilkan. Iyalah, beres. Itu dalil. Saya seorang pelajar, kalau boleh tahu gimana metode belajar Pak Ustaz? Metode belajar saya tak bisa diikuti. Kenapa tak bisa diikuti? Karena saya kuliah di Mesir. Mesir itu kejamnya minta ampun. 1 tahun 3 boleh mata kuliah, ditambah 2 juz Quran menjadi ompek boleh. Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, potong beasiswa 25%. Kalau tidak lulus ompek mata kuliah, dipotong beasiswa 50%. Kalau tidak naik tingkat 2 tahun berturut-turut, DO diusir dari asrama, putus beasiswa, balik tak dikasih tiket, siap-siap hanyut dari sungai Nil ke sungai Kampar. Beda tompek awak. Asal nilai C, dosen ditelepon, tolonglah Pak. Kemarin pagi saya ditelepon, tolonglah Pak, masa teman-teman saya A semua, saya yang B. Saya sejak jadi dosen tak pernah merubah nilai. Tolonglah Pak, saya sejak jadi dosen tak pernah merubah nilai. Iyalah Pak, kalau gitu, iyalah. Jadi Al-Azhar itu memaksa. Masuk lokal tak boleh bawa kertas, hanya bawa pena saja. Soal 3. Dari soal itu sudah tahu bahwa kita tak akan lulus. Anak Riau 70 ompek orang. Ambo kuliah di Mesir 98 sampai 2002. KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau, pelajarnya cuma 75 orang. 75. Dari yang 75 yang mendapat nilai jayyid jiddan very good, itulah Ustaz Muhammad Abdih, anak Buya Bakhtiar Daud. Kalau mau menanya belajar, itu ambo sumah samanya 3 bulan. Malam-malam ambo intipnya balik. Dimatikannya lampu, deknya sekama sama orang Jawa. Orang Jawa kok tak bisa hidup lampu terang. Dipasangnya lampu keteknya bercumbu. Kami kan pergi haji, tangan sebelah kanannya megang buku, sebelah kiri mengacau. Ambo kan bangkit hajinya menggorengkan ayam, sebelah kanan megang buku kok, kita usul fikih. Itu yang nilai paling tinggi, jayyid jiddan. Belajarlah baca kitab kainyo, bukalah Fiqhul Islami wa Adillatu, bukakan kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ambo nilai ambo cuma sampai jayyid. Jayyid itu elok. Di bawah jayyid makbul. Yang makbul tidak bisa S2. Itu maka istilah makbul indallah. Makbul indallah itu artinya kalau lah makbul S1 je lah. Indallah itu maksud. Pak Ustaz, apakah orang yang tak pernah solat matinya tidak disolatkan? Saya tak mau menyolatkan. Kenapa? Karena saya ragu dia ini muslim, fasik, apa kafir. Maka kalau kita ragu tak usah dibuat. Tapi kalau kita yakin dia itu muslim, laksanakanlah untuk memberikan pelajaran. Karena kalau tidak umat ini, Allah paling-paling awak tak solat, tetap juga kan disolatkan orang. Tengoklah, tidak kan sampai hati Pak Imam. Maka Nabi tak menyolatkan orang yang tak bayar hutang. Nabi tak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Nabi tak menyolatkan orang yang munafik. Kenapa? Lizzajri, untuk memberikan teguran, efek jerah. Banyak di antara jamaah malam ini mahasiswa. Tolong ceritakan kami suka duka Ustaz jadi mahasiswa. Semoga jadi motivasi bagi kami Pak Ustaz. Nanti saya ceritakan, kalian tak sanggup. Saya kuliah dari 1998 sampai 2002, tak pernah minta duit seperak haram sama orang tua saya. Bukan orang tua saya susah, sebatang 2 batang sawit ada di kampung. Tapi untuk minta duit, tak pernah minta duit. Tidak. Sampai nelpon mak saya, kau makan apa? Makan di sini. Duit dari mana? Beasiswa Al-Azhar. Pokoknya selama Al-Azhar masih ngasih beasiswa, aku tak akan minta duit. Berapa beasiswa Pak Ustaz? 162 pon.
50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan, yang 62 disitulah ongkos bis, disitulah beli buku. Namun meminta enggak. Sampai saya balik kuliah S2 di Malaysia, tak selesai 2 semester. Habis itu ke Maroko. Di Maroko 2 tahun, seperak haram saya minta duit. Ambil pergi haji sambil kerja, haji ibadah sambil kerja. Pak, ada kerja? Ada. Berapa satu hari? 50 rial. 50 rial kali 3.000, 150.000. 10 hari 1,5 juta. Sebulan 4,5 juta. 2 bulan 9 juta. Namanya. Apa kerjanya Pak? Ngasih nasi kotak. Ngasih nasi kotak. Iya, mudah kerjanya, mudah. Besok dibawa kami ke airport. Rupanya ngasih nasi kotak 10 kloter. Cik kloter sampai hati orang, 10 kloter sampai 1,000 orang. Jadi kalau cerita suka duka mahasiswa awak kini, asal hari Sabtu balik. Gaya petantang petenteng. Kalau tanggal 1, tanggal 2 bawa cewek itu deh. Kami dulu tak begitu. Kuliah sambil kode Makkah. Sampai di Makkah, di Madinah, dipanggillah jamaah-jamaah yang sombong-sombong. Datang jamaah dari Medan. Sini dengar, sini. Ada apa Pak? Sudah lama kau jadi TKI. TKI loh sobatnya. Iko mahasiswa kau Pak. Dari mana? Dari Maroko. Tak ada universitas di Pekanbaru itu. Ada, tapi mahal Pak. 1 semester 7 juta. Sidang terbuka 10, sidang tertutup 5 boleh, buka tutup 25. Balik ke Pekanbaru 2008 jadi dosen. Sampailah kini. Jadi kalau cerita masalah suka duka belajar, cubalah agak sebulan. Ambon 4 tahun, 2 tahun di Mesir, 6 tahun. Ambon tak menyuruh adik-adik sampai tahun. Cubalah agak sebulan, tak usah dulu kirim. Bah, ya, mak, untuk bulan November kau cuba jangan kirim dulu. Ganti aja untuk Desember. Sama aja. Bagaimana manajemen masjid yang Allah katakan dalam Al-Quran, sehingga takmir masjid syuhada bisa mampu serta menjaga jamaahnya Pak Ustaz. Masjid ini mesti diatur dengan manajemen. Ada namanya idarah, ada namanya riayah. Ada yang mengurus masalah ibadah, ada mengurus masalah bagi job description. Ketua, sekretaris, bendahara menangani masalah ini, menangani masalah ini. Tapi tak bisa kalau kita tidak bisa bersama. Sikut kiri, sikut kanan, tanduk ke atas, menyipak ke belakang. Yang merasa pintar majulah ke depan. Jangan di muka tak menyipak, di belakang menanduk. Tidak bisa. Wa amruhum syura bainahum. Hendaklah kalian bermusyawarah. Rumah Allah kau jangan ditinggalkan. Memang menjadi pengurus masjid masa kini, kata Nabi, esok di akhir zaman, kalau tuan-tuan mengurus agama Allah, bentuk memegang bara api. Apa bentuk megang bara api? Panas, terbakar. Kalmasyi alal jamri. Di akhir zaman, tuan-tuan akan menolong agama Allah, bentuk memegang bara api, terbakar. Kini kalau awak mengurus masjid, bukan cuma tangan yang terbakar, telinga terbakar. Dia cakap ulang. Maka yang istiqamah menjadi ketua masjid, uruslah. Yang jadi imam masjid, uruslah. Bendahara masjid, uruslah. Ikolah amal yang akan menolong awak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana amal ibadah? Konteks terakhir. Bagaimana amal ibadah seorang sementara dalam kehidupannya tidak sesuai perilakunya dan suka menggunjing? Kalau awak kaji dulu. Orang yang menggunjing azab kubur menanti.
Orang yang menggunjing memakan bangkai saudaranya. Orang yang menggunjing amalnya berpindah ke amal orang lain. Na'udzubillah. Itulah kaji awak malam itu. Selama menjawab pertanyaan, menyampaikan tausiah, banyak silap salah. Hamba Allah yang dhaif Abdul Somad mohon maaf. Di akhir ikum mari awak berdoa kepada Allah. Ala hazil niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, wa taubatan qabla al-maut, berikan taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut, wa najatan minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami nanti dihisab ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami ya Allah, kama alafta baina qulubil anbiya wal mursalin, sebagaimana kau satukan antara hati para nabi dan rasul ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, bersihkan hati kami dari sifat munafik, wal kibri, sifat angkuh dan sombong, wal hasad, sifat hasad, wal ghibati wan namimah, jauhkan kami dari ghibah dan namimah, wasyirkil akbar, jauhkan kami dari syirik yang besar, wal asghar, dari syirik yang kecil, wa min kulli danas, jauhkan dari segala dosa noda yang mengotori hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat, wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati, wa ja'alna min ibadikas shalihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami orang yang rugi ya Allah. La tusallin alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. La tusallin alaina wa la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. La tusallin alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami, jangan kau berikan kuasa kepada mereka orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, jauhkan negeri kami, rumah tangga kami, kampung kami dari malapetaka, bencana, musibah, narkoba, zina, perbuatan yang haram, riba, namimah. Selamatkan kami semua ya Allah. Allahumma aqim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la taqtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan ucapan terakhir ketika ajal kami sampai, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.